Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali melihat Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menerima setiap kebaikan Tuhan. Amin. Biar hari ini kita ambil satu keputusan. Datang bukan untuk meminta,
Bukan minta kesehatan, minta diberkati, minta keluarga ini atau itu. Itu tentang kita. Tapi hari ini ambil satu keputusan. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena semuanya tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam setiap keadaan kami mau terus bersyukur ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, sangat baik, sungguh sangat baik. Biar hari ini setiap syukur kami, setiap pengagungan kami dari hati kami yang tulus kepadamu. Karena sampai dengan hari ini kami menikmati yang sudah Tuhan beri untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapa kita yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Dengan apa kami membalas ya Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau
Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau selalu menopang kami ya Tuhan. Dan kami akan terus bersyukur kepadamu. Bapa kami yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. I'm sorry, Lord, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about
Tuhan kami naikkan hanya bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua merasakan kasih Kristus yang sempurna, amin. Yang percaya dan merasakannya sorakan biar hari ini kita naikkan setiap pujian kita dengan ucapan syukur karena Allah kita baik. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan yuk. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, kasih-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yang terima kasih Kristus sorakan haleluya. Mari sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Are you ready guys? Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Angkat tangan kita dan katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Anugerah
buat Allah kita. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Yang percaya suarakan haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia Tuhan. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Tuhan KBKJ, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku menyala untuk-Mu. Semuanya suarakan. Mari lebih semangat lagi buat Tuhan. Mari nyatakan walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang Tuhan. Dan bumi pun bergoncang. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Ku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku menyala untuk-Mu. Mari lebih lagi nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Ku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku menyala untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Sebab kasih setia-Mu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi nyatakan. Sungguh nyata kasih. Sambil tepuk tangannya ya buat Tuhan. Setiap hatiku. Amin. Mari kita lebih lagi buat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
ini kami mau berdoa Tuhan. Mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami. Bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bangsa kami akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Tuhan. Dan kami akan melihat hari-hari ini, bangsa kami akan aman, bangsa kami akan damai, bangsa kami akan diberkati Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang selalu campur tangan untuk memberikan hikmat mereka Tuhan. Supaya Tuhan, mereka bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Tuhan kiranya pengurapan Tuhan semakin sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa dan mujizat yang selalu menyertai Tuhan. Engkau jadikan hamba-Mu terus the messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Kau yang memberkati keluarga besarnya. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu. Engkau juga yang memberkati kehidupannya ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan, kiranya setiap kami ya Tuhan, boleh digembalakan untuk menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupannya. Tuhan yang memberkati pelayanan penggembalaannya di CK7 ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatannya juga keluarga besarnya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Yaitu generasi yang cinta akan Tuhan. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Yang cinta mati-matian selalu kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Dan mereka hari-hari ini akan bergerak memenangkan jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan bangkit, jadilah pemenang. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan pakai generasi Yeremia semakin luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Oh di depan saya, Shalom Bu. Shalom Pak, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru untuk mendapatkan souvenir. Dan saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop, dapat mengangkat tangan dan pengerja akan membantu. Dan setelah ibadah selesai dapat memasuki ke dalam kotak persembahan. Baik, jika sudah siap kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service,
3:16 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj, maka diinformasikan bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, doa fajar dan rumah doa diliburkan. Menara doa tetap aktif seperti biasa. Untuk info pendaftaran Spiritual Guidance for Lovers, rumah doa hybrid, kesempatan melayani, pembukaan kelas KOM, penyerahan anak, baptisan selam, Bible study, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo para millennials di rumah Tuhan, ada sukacita hari ini, amin.
Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Eradi, saya adalah Young Adult Pastor di GBI PRJ. Senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk membagikan informasi atau kabar baik buat para millennials di sini. Kami mempunyai wadah, ibadah dan komunitas yang kami beri nama 2PM. 2PM ada di PRJ untuk melayani teman-teman di sini yang berumur 22 sampai 40 tahun. Nah saudara-saudara, dulunya saya adalah youth pastor, sekarang saya adalah young adult pastor. Pada saat saya melayani dewasa muda, ternyata saya menemukan para dewasa muda, para millennials mempunyai pemikiran yang berbeda. Saya menemukan mereka mempertanyakan banyak hal tentang hidup ini yang kadang-kadang sangat sulit untuk dijawab. Dan sangat tidak mungkin untuk kita berkata kepada mereka, udah kamu percaya aja. Karena mereka adalah orang-orang pintar dan orang-orang yang sangat mudah mendapatkan informasi. Nah pertanyaan yang mereka pernah lempar ke saya adalah ini saudara-saudara. Kenapa kami harus menikah dan punya anak? Kalau kami melihat banyak keluarga yang berantakan, banyak anak-anak yang terlantar, kenapa kami harus punya anak? Kenapa kami harus punya anak? Mengorbankan tubuh kami. Benar ya saudara-saudara? Yang perempuan juga mungkin bertanya, mengorbankan karir kami, mengorbankan gaya hidup kami. Kenapa kami harus punya anak? Dan ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Dan bukan hanya situ, saya bertemu banyak para dewasa muda yang dulunya waktu SMA mereka on fire sama Tuhan. Tetapi pada saat memang menginjak usia dewasa muda, mereka meninggalkan gereja dan bahkan meninggalkan iman kekristenan. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada lagi relevansi bagi mereka di gereja. Gereja tidak menjawab kebutuhan mereka. Dan tidak heran survei yang diadakan oleh Bilangan Institute mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja atau anak-anak muda yang tadinya sering ke gereja, rutin ke gereja, pada saat mereka menjadi dewasa muda, 1 dari 3 ada berpotensi bahwa mereka akan meninggalkan gereja dan bahkan iman mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa kebutuhan mereka tidak dijawab oleh gereja. Nah kita patut bersyukur saudara-saudara yang dikasihi, bahwa di PRJ kita memiliki para pemimpin, gembala kita yang begitu sangat caring sama para dewasa muda dan para millennials. Remember apa yang terjadi di Korea. Mereka semua hilang dalam entertainment business, hilang dalam kekristenan mereka. Dan saya berdoa bahwa di PRJ kita tidak hilang, tetapi kita bangkit tahun ini. Amin saudara-saudara. Saya sangat bersyukur bahwa gereja kita ini memberikan kita wadah di mana 2PM ini bisa menjadi jawaban buat para millennials. Di 2PM saudara-saudara, kami mendesain seluruh pelayanan kami, seluruh ibadah kami, seluruh komunitas kami dengan 2 hal. Hanya 2 hal. 1 adalah transparansi. Dan yang kedua adalah personalisasi. Transparan dalam pengajaran kami. Transparan dalam kami berkomunitas. Kita tidak bermuka 2. Transparan bukan hanya dalam keberhasilan kami, juga transparan di dalam kegagalan kami. Personalisasi dalam pengajaran kami yang relevan. Contohnya bulan ini kami sedang mengadakan series tentang relationship. Buat teman-teman yang belum mendengar, I really encourage you to watch the rerun ya saudara-saudara ya. Minggu lalu wakil saya Pastor Randy berbicara tentang relationship. It's very very good. Dan hari ini saya akan berbicara tentang dating. Why you should date? Who you should date? Bulan depan kita akan bahas tentang mental health saudara-saudara. Dan lagi di tahun ini kita akan bahas tentang LGBTQ. Hal-hal yang sangat sulit untuk kita jawab. Tetapi kami tidak takut untuk menjawab itu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban bagi kita semua. Amin saudara-saudara. Bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Nah di 2PM, kami berumur 22 sampai 40 tahun. Kami orang-orang sibuk berkarir, sedang membangun hidup mereka. Bisa dilihat kami mempunyai aktivitas yang banyak seperti badminton, kulineran, board game. We love board games ya saudara-saudara ya. Networking, saling sharing informasi tentang pekerjaan. Selain itu juga kami cocok untuk para keluarga muda yang mempunyai anak di bawah umur 5 tahun. Karena ibadah kami juga sudah dilengkapi dengan kelas nursery yang siap melayani anak-anak di bawah umur 5 tahun. Nah pertanyaan terakhir adalah yang sering dipertanyakan adalah why jam 2 siang? Nah jam 2 siang menurut saya sangat tepat untuk para millennials. Kenapa? Karena saya percaya para millennials di sini kita semua bekerja dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang pergi pagi, pulang malam. Bahkan pulang malam pun masih ada meeting melalui online meeting.
Oleh karena itu saya rasa hari Minggu pagi kita bisa a bit relaxed. Bisa ke gym dulu, bisa lari dulu, bisa ketemu teman dulu yang bukan Kristen. Lalu datang ke gereja, tidak usah buru-buru, datang ke gereja jam 2, parkiran banyak, tempat duduk banyak, dan pasti kita akan dilawat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap hari Minggu jam 2 siang saya undang teman-teman adik-adik di sini para millennials untuk join us. Coba, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berada di bait-Mu Tuhan Yesus. Berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami. Kami berikan jiwa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Lebih lagi nyatakan, ku berikan hatiku. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari sekali lagi nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Mari angkat tangan kita. Mari masuk menyembah, cari wajahnya. Engkau Allah yang ajaib, hadir di sini. Jamah umatmu, jamah. Mari angkat tangan kita. Jamah ya Tuhan. Jamah. Orang-orang yang berbahan berat. Orang-orang yang tidak berdaya. Yang hari ini khusus datang Tuhan mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Khusus Tuhan menempatkan hati mereka Tuhan di tempat yang terbaik untuk mendapatkan Engkau. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah Tuhan. Sampai di kedalaman hati kami paham akan segala sesuatu yang Tuhan rindu untuk kami tahu. Sebab warisan kami adalah Engkau, bagian kami adalah Engkau. Engkau gak akan melewatinya Tuhan, gak akan melewatinya Tuhan. Karena Engkau paham Tuhan, hari ini Engkau bertemu dengan anak-anak-Mu. Bukan sekedar jemaat Tuhan, tetapi milik kepunyaan-Mu. Berbicaralah Engkau kuat Tuhan. Sampai firman itu tidak terbantahkan. Bangkitkan roh kami, bangkitkan cara pikir kami. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Hikmat turun sehingga kami dipimpin di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya yang mendengar dan didengar, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kakak-kakak semua. Tuhan berkati. Shalom. Apa kabarnya? Mari beri lagi dong kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita kalau luar biasa. Amin. Well, hari ini saya mau ngomong tentang jangan nyerah. Jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Pernah ngalamin hampir ketinggalan pesawat? Pernah? Waduh, apalagi kalau pesawat pertama delay, terus connection flightnya itu kita uber-uberan. Udah gate-nya jauh, masih pakai acara cek imigrasi lagi.
Hai Kak Helen, how are you? Lalu apa yang terjadi? Kita uber-uberan, udah sampai ngep nih. Ke Uber nggak ya? Sambil lari bawa barang, bilang, jangan nyerah. Ketinggalan juga. Aduh, hancur tuh hatinya. Jadi yang bikin hancur hati itu nggak cuma ditinggal pacar, ditinggal pesawat juga hancur loh hati kita ya. Atau kita lagi terjebak macet itu, lagi berkutat nih, nyebut sana, balik sini, terus lagi nguber-nguberan. 15 menit lagi wawancara kerja tempat baru. Wah penting, gak telat tuh penting, good impression kan gitu ya. Alih-alih 15 menit lagi sampai, kita masih ada di 30 menit lagi loh. 30 menit lagi itu masih kejebak. Semua jalan udah dipaksa lewat tuh, jalan orang sampai jalan tikus dilewatin kan. Gak nembus loh. Ditelepon, maaf Anda ditolak. Wah, itu rasanya ngilu banget. Atau kalau kita ngalamin, kita lagi terjebak di situasi yang kayaknya gini, nggak akan nyerah, aku nggak akan izinkan perusahaanku hilang, tidak akan, hilang juga loh. Udah bilang nggak mungkin, aku nggak menyerah, cari pinjaman sana, cari usaha sana, sini, makin terjerat. Makin gak ngerti lo kenapa jadi gini, awalnya gak begini. Hancur juga, gagal juga. Tuh rasa gagal tuh rasanya kayak bogem mentah gitu ya. Yang menohoknya tuh bukan di muka, di kehidupan. Wah, tajam banget, wah. Gagal juga. Kalau ngeliat rasa gagal, masalahnya kita kayak, kalau kita main game ya, bisa ada gini, tetonet ya gagal. Ada nyawa kedua. Wah seru kan? Kalau ada kayak gini mah kita enteng semua. Masalahnya kalau kita gagal, kita hidup di dalam konsekuensi gagal itu. Dan kita akan ngerasa seperti kayak kita dipaksa untuk ada di situ. Gagal ujian. Aduh, ngalamin ketemu muka sama orang yang ngeliatin kita ini. Gagal dia, waduh, gagal berumah tangga, gagal di dalam rumah tangga, gagal bisnis, dikeluarin dari sekolah, nggak naik kelas, bangkrut bisnis, pernikahan berantakan. Wah, itu kita harus hidup di dalam konsekuensi kegagalan itu yang setiap hari orang ngeliatin kita tuh, walaupun itu orang nggak peduli, kadang-kadang ada yang nggak tahu, cuman kita udah ngerasa gini. Permisi dong Pak, maaf nih orang gagal mau lewat, permisi dong gitu ya. Kayaknya kita udah ngerasa gitu aja. Nah itu orang-orang yang hidup di dalam situasi gagal itu seperti jadi tontonan dunia. Cuman ada kabar baiknya. Wah, apa bisa disebut kabar baik kah? Bahwa Alkitab itu punya kumpulan cerita orang-orang gagal. Ada. Kalau baca Alkitab pasti tahu. Nah, salah satunya Yosua. Yosua tuh mengalami satu situasi ya, from Jericho to Ai, bukan Iu gitu ya, Ai, kota Ai. Dari satu kemenangan yang telak, menggemparkan, tahu-tahu terjerembab di satu situasi gagal total. Sebab Yeriko itu, kalau dari sudut pandangnya ya, Yeriko itu adalah satu kota yang arti namanya tuh harum. Nama artinya tuh wangi-wangian, harum. Ya sama seperti kemenangan ya. Kita kalau ngalamin kemenangan, gue berhasil lo closing lo, padahal udah tahunan nih orang gak bisa di closing, gue bisa closing, kemenangan harum rasanya. Satu-satunya orang di sekabupaten ini nih cuman anak gue lo yang diterima lo di kampus itu, wow harum rasanya. Cuman gue lo yang bisa nembusin ini proyek lo, menang tender semuanya itu gagal, bisa gue lo. Wow harum, kemenangan itu rasanya gini, harum gitu tuh. From Jericho to Ai.
Ai itu arti kata Ai, kota Ai itu artinya timbunan puing. Timbunan puing. Dari rasa, oh come on, wah bangga. Tata buk. Di timbunan puing loh jatuhnya. Itu Joshua ngerasain kayak, aduh kok kayak begini. Yeriko adalah kota pertama, keberhasilan pertama di tanah perjanjian. Yeriko adalah satu kemenangan pertama di tanah perjanjian setelah 40 tahun diomongin tanah perjanjian 40 tahun dari generasi ke generasi. Lalu orang-orang itu masuk dan bertemu dengan yang namanya kota tanah perjanjian itu. Dan mereka bisa langsung ngeblas abis itu Yeriko. Wow, itu rasanya hebat banget. Kemenangan pertama. Itu adalah taklukan pertama. Semua serba menggemparkan. Namun Ai, oh come on, what about Ai? Ai itu akhirnya jadi kebalikannya. Ai adalah kota pertama di tanah perjanjian di mana mereka dipukul kalah. Ai adalah kota pertama di mana mereka dipermalukan. Ai adalah tempat pertama di tanah perjanjian di mana di situ di tanah perjanjian itu adalah kali pertama mereka berkabung dan berduka cita. Awalnya gimana sih bisa sampai kayak gitu? Nah semua pengen tahu. Orang kalau ada lagi kejadian, mati loh, kenapa dibunuh? Itu kenapa sih? Nah semua pengen tahu. Yang kayak gitu-gitu tuh kita juga pengen tahu ya. Gak usah tunggu kepo, emang kita perlu tahu. Yosua 7 itu ngebahas begini. Ayat yang kedua. Pada waktu itu Yosua mengutus beberapa orang dari Yeriko ke Ai. Sebuah kota sebelah timur Betel dekat Bet Awen. Orang-orang itu ditugaskan untuk pergi menyelidiki daerah itu sesudah mereka melakukan tugas. Tugas itu tuh apa? Yaitu tugas mengintai. Lalu ayat ketiga ngomong, mereka kembali melaporkan pada Yosua berkata, gak perlulah semuanya pergi kayak kita ke Yeriko kemarin tuh, gak perlu rame-rame gitu 2 juta ikutan gitu. Gak usah, kirim aja kira-kira 2 atau 3 ribu orang, jangan kirim semuanya. Itu kotanya kecil kok. Dengar nasihat dari para pengintai, Yosua langsung pikir, oke juga, bener juga. Ngapain kita pergi rame-rame kalau ternyata dikit aja udah bisa. Oke, kalau gitu pergilah. Namun terjadilah hal yang tidak diharapkan. Ya orang gagal itu kan ngalaminnya karena gini, skenario awalnya tuh begini. Nggak taunya terjadilah. Nah ini di sini hal yang tidak diharapkan. Terjadilah perceraian yang tidak diharapkan. Terjadilah kebangkrutan yang tidak diharapkan. Terjadilah penyakit yang tidak diharapkan. Terjadilah kegagalan yang tidak diharapkan. Ada yang tidak diharapkan terjadi. Lalu dikatakan di ayat Yosua 7, berangkatlah kira-kira 3.000 orang. Oh dengan PD-nya berangkat. Lalu mereka bilang kita Yeriko yang segini gedenya, kita udah hancurin, apalagi ini kecil, bisa lah. Namun di situ ditulis, mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, di depan musuh. Bisa kebayang? Kalau kita udah petatang perteteng, mau apa lo, udah gitu-gitu. Nggak tahu kita kalah nih, jebret gitu ya, udah bonyok. Lalu kita yang kabur, kita yang datengin tempat dia, kita yang kabur. Diketawain kan, dipermalukan. Lalu mereka, orang Ai menewaskan 36. Lalu kita bilang 36 doang. 36 itu ada papa seseorang loh.
ada suami seseorang, ada anak seseorang, ada saudara, ada tetangga seseorang, 36 itu menimbulkan perkabungan. Dan itu aja orang-orang Israel dikejar dan dipukul kalah. Langsung tawar hati. Langsung nangis. Joshua itu langsung berlutut di dalam Yosua 7 itu. Itu sampai dibilang begini. Yosua mengoyakkan jubahnya. Nah itu, kegagalan itu telah membuat mereka melarikan diri. Maksudnya melarikan diri itu apa? Nggak berani berhadapan lagi. Orang kalau gagal ya, nggak ada yang berani berhadapan. Ketika dia gagal dan ketemu orang yang super berhasil, orang gagal nggak ada yang berani datang bahkan untuk beribadah. Karena takut ditanya, lu kerjanya apa, anak lu berapa, nikahnya gimana. Orang gagal nggak berani pergi ke reunian. Karena belum tentu yang datang reunian itu isinya asli semua. Kadang-kadang mari kita pikir secara logika aja ya, di tengah situasi yang sama itu. Kalau ada yang lebih mentereng, jangan dianggap iri, cuman mari dipikir baik-baik. Benar itu dia aslinya begitu. Kadang orang gagal itu posisi ditewaskan, tahu ditewaskan? Dimatiin moodnya, hidupnya. Rasa ingin hidupnya tuh dimatiin, dikejar, diintimidasi, diteror. Seperti hidup tuh kayak begini, lu gagal kan lo? Enggak, gue enggak, lu gagal, diikutin terus kata gagal itu adalah nama tengahnya dia tuh. Jadi orang gagal itu sering dipukul kalah. Dia nggak mau ngakuin bahwa dia dipukul kalah. Tetapi yang terpukul harga diri dia. Nggak mau kumpul sama keluarga kenapa? Ya, karena dia nggak kerja. Nggak mau pelayanan kenapa? Ya karena gue bukan siapa-siapa. Tawar hati sampai dalam kondisi yang kecewa berat, sering nyesel. Orang kalau gagal tuh nyesel. Aduh, tahu gue nggak masukin tuh duit gue tuh waktu itu di situ, lu sih. Itu ya nyesel. Tahu gue nggak kawin sama dia, abis mak gue sih. Tahu gue nggak angkat tuh dia jadi pegawai gue, abis. Nah gitu kan, kita selalu cari orang lain untuk kita salahin tuh, orang nyesel tuh begitu, keluh kesah terus. Iya ya, gue udah bilang, komplain. Isi omongannya walaupun kita bilang enggak, tapi isinya komplain terus. Ya susah loh, makanya gue juga gak bisa tahu ketemu sama dia. Itu urusannya jadi panjang tuh, ketemu lagi sama orang yang sama. Iya tuh susah tuh urusannya sama dia. Jadi topik orang gagal tuh memang gak pernah move on. Gak pernah maju tuh, topiknya itu aja tuh. Trendingnya udah lewat 5 bulan yang lalu masih bahasannya sama tuh. Iya tuh laki gue ya, bini gue ya, itu tuh omongan orang gagal tuh begitu tuh. Itu lagi. Akhirnya nyalain. Emang tuh waktu itu mestinya tuh gak kayak gini nih, dia tuh gara-garanya dia tuh gitu terus. Gak salahin anak, gak salahin mertua. Pembantu aja bisa ikut kesalahan. Kalau perlu itu anjing lewat pun salah. Supaya kita jangan ada di situ. Karena kita lagi kesel, kita ngilu sedalam-dalamnya karena ada satu bogem menohok hidup kita dan kita tuh malu dengan stigma gagal. Kemana aja jadi akhirnya orang lain harus ikut menderita karena penderitaan saya. Saya gak rela kalau saya gagal orang lain bahagia. Saya gak rela. Nah itu tipe orang gagal, ada duka yang mendalam dalam hidup dia. Nah pertanyaan gini ya, kan ini dari Yeriko dan ini Ai. Itu kan sama, medannya sama. Ai dan Yeriko tuh kota berkubu. Nah saya kasih tahu. Jadi waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, itu tuh ada 3 peperangan yang dilakukan di sana. Perang yang pertama itu serbuan kepada kota Yeriko dan Ai. Tujuan kota Yeriko dan Ai diserbu itu adalah untuk mematahkan aliansi bagian utara dan selatan. Supaya kalau kedua kota ini udah dipegang, mereka akan bisa masuk aksesnya langsung ke tengah tanah perjanjian.
Peperangan kedua itu masuk ke daerah orang Amori, koloni orang Amori. Itu harus dibantai habis di situ. Itu menempati di wilayah daerah selatan. Dan pertempuran yang ketiga itu di wilayah utara. Mereka juga menghancurkan sisa-sisa orang Amori. Itu tuh mesti digempur habis dengan perjanjian karena tanah itu tanah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Nah, tapi dengan besar kepala karena Yeriko kita menang gitu. Mereka anggap remeh kota Ai yang mereka pikir nggak ada apa-apanya. Kotanya sama, yaitu kota berkubu. Tapi apa yang terjadi? Di kota yang berkubu itu justru mereka dipermalukan dan mereka dibuat kalah. Nggak bisa tembus. Nggak bisa tembus. Pertanyaannya kan sekarang jadi begini. Terus apanya yang beda? Kalau posisinya sama, medannya sama, terus yang beda tuh apanya? Yang beda itu caranya, strateginya. Waktu Yosua mau masuk Yeriko, dalam keadaan bimbang, dia ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Ketika dia dalam keadaan lagi galau, lalu Yesus ngomong begini, strateginya adalah, kok Yesus Kak? Ya, itu adalah Yesus yang ketemu dengan Yosua di perjanjian lama. Wujud Allah dalam bentuk penampakan untuk memimpin langsung umatnya masuk di dalam strategi pertempuran. Panglima bala tentara itu adalah orang yang terjun langsung di dalam medan pertempuran. Dia kasih strateginya, kamu kelilingin ya nanti hari ke-7 kali lalu kamu teriak haleluya, nanti itu rontok berat gitu dan langsung bisa dipanjat. Itu Yeriko rontoknya kayak kita mengupas pisang gitu tuh. Jadi kota yang berkubu begitu kuat, tingginya itu hampir sekitar kira-kira gedung berlantai 4 atau 5 tuh tinggi banget, 12 meter dilihatin, wow gak sanggup. Itu bisa patah, bek kayak pisang kulitnya dibelah. Langsung dipanjat, habis dibantai semua. Perjanjiannya tuh begini, jangan ambil satupun barang yang ada di sana, tumpas habis, tumpas habis. Strateginya tuh begitu, masuk, bunuh habis semuanya. Gila Tuhan kejam banget ya, karena memang mereka bangsa tumpasan. Lalu ada pesan yang gini, jangan ambil satupun barang-barang yang ada di sana karena itu miliknya Tuhan. Ada begitu banyak, ada 2 juta orang Israel bisa masuk di tempat yang sama. Menyaksikan seluruh kota yang udah luluh lantak itu. Melihat barang-barang yang terpapar dan terbuka di sana. Berceceran begitu aja. Tapi kenapa hanya ada satu akan? Akan. Semua masuk di tempat yang sama loh. Lihat hal yang sama. Tapi cuman akan yang bisa tertarik sama 1 jubah sinear, 200 sikal uang perak dan 1 batang emas yang harganya 50 sikal diambil. Orang lain masuk, mereka melihat itu semua. Jangan ambil, jangan ambil. Bisa paham tuh. Anak kecil aja jangan disentuh, jangan disentuh. Mamanya udah bilang jangan disentuh. Paham tuh dia liatin. Ini apa? Jangan nanya, jangan disentuh. Oke, mama. Cuman akan loh. Dia bisa bilang gini mungkin. Sana. Ayo anak-anak ke sana. Ini mainannya papa dan orang tua. Anak-anak ke sana, gak boleh ikut di sini. Sana. Orang udah gak ada. Dia ambil loh. Dan dia sumpetin. Disitulah Tuhan marah. Di tanah perjanjian, Yeriko adalah kota pertama. Seluruh yang ada di sana adalah persembahan pertama. Persembahan pertama di tanah perjanjian. Yang selebihnya sampai kamu mati, kamu menempati mewarisi satu warisan tanah yang berlimpah susu dan madu itu. But why? Untuk barang tumpasan yang seperti ini, harta-harta yang seperti ini,
bisa kamu tertarik di dalamnya, padahal itu untuk ditumpas. Akan ada di situ. Sehingga ketika akhirnya ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, skenario menang itu menjadi kekalahan. Waktu udah kalah, akhirnya ditarik, dicari, ketemu akan dibantai habis, sekeluarga diberesin semua. Masuklah sekarang, kata pertama ketika orang mengalami gagal, kata pertama yang Tuhan ngomong, bangunlah. Yosua 7 ayat yang ke-10. Ketika Yosua dalam keadaan udah nangis berkeluh kesah, kenapa engkau izinkan kami masuk ke tempat ini cuma untuk dibantai? Kenapa Tuhan? Kenapa? Udah nangis seperti itu. Di ayat 10 Tuhan ngomong gini, bangunlah. Saudara, hari ini ada rasa gagal macam apa? Sampai saudara cuman terpuruk nangis, padahal Tuhan ngomong gini, bangunlah. Gak bisa Kak, saya terlalu menderita Kak. Itu yang di Ukraina itu gak ada apa-apanya Kak dibanding penderitaan saya. Saya ini lebih terpuruk Kak daripada masyarakat yang lagi pada perang itu di Ukraina. Aduh, itu pada nangis-nangis itu mah gak ada apa-apanya. Saya Kak lebih pilu hidup saya gitu. Tapi kata pertama yang Tuhan pakai itu, bangunlah. Tahu artinya bangun apa? Artinya tuh jangan terpuruk di situ lebih lama lagi. Bahkan dalam perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, si bungsu ada di kandang babi. Dia bilang begini loh, aku akan bangkit dan aku akan pulang ke rumah bapakku. Artinya dia berada di titik kegagalan di kandang babi itu. Dia gak ingin semenit lebih lama di kandang itu. Lalu dia bilang gini, aku akan bangkit dan aku akan pulang ke rumah bapakku. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara duduk di sini dengerin firman, lalu saudara bilang gini, lu aja yang bangkit, gua udah gak sanggup. Saudara, ada orang-orang yang 1 menit lagi udah gak mau di kandang babi, tapi ada orang yang pernah dan bahkan lagi tahunan duduk di dalam kegagalan itu. Lalu dia bilang gini, gua lebih kasihan orang mati atau orang bebal. Kamu bebal atau mati, kelihatan dari kamu berani bangkit seberapa banyak. Tanda-tanda orang hidup salah satunya adalah bangun. Bangun tidur, mati lu dia, masih ada napas, bangun tuh orangnya. Lagi duduk, bangun dong lo, kan lu bukan orang mati. Tanda-tanda pertama di mana Tuhan akan bertindak, dia akan berdiri kembali di tengah kegagalan kamu adalah ketika dia berkata, bangunlah. Hari ini saudara ada yang lagi tidur? Ada yang lagi gagal sampai gak kepengen bangun? Cuma nungguin orang begini, kasianin dong gue. Lu kan jadi engkau, duit lu banyak gak tolongin gue lu. Lu gimana sih, kan kita temen lama. Tapi kalau orang susah gue gak dibantu. Tuh orang gagal tuh otaknya gitu terus tuh. Lu maka jangan main sama dia ya. Dia tuh kaya tapi gak nolong kita. Kenapa sih selalu dicari orang kaya? Nungguin warisan, kapan sih emak kita mati, kapan sih bapak kita mati. Kayaknya tuh kalau dia gak mati-mati tuh kita gak kaya. Padahal warisan gak bikin kaya loh. Ntar kita juga duduk gitu ya nungguin kasihanin orang. Kasihan gue lah, gue orang gak berdaya loh. Aduh kita nih miskinnya banget loh, sampai udah tiarap. Kita nih dalam keadaan sesek nih gak bisa apa-apa. Aduh disuruh bangun, udah sesek lah, susah lah. Lebih parah lagi, udah gendut lah, gue gak bisa berdiri cepat. Itu posisi kegagalan tuh kayak gitu. Apakah di sini ada orang-orang yang berhasil? Mesti diulangin nih. Apakah ada di sini orang-orang yang berhasil? Apakah ada orang-orang yang di sini berhasil? Kalau memang bukan gagal, ini waktunya untuk bangun. Bangun. Nih pernikahan gue udah gagal.
Tapi gue mesti bangun dong. Jangan ngutukin lele gombel ya. Itu sih dia tuh, si lele gombel. Ngapain juga. Ini waktu gue bangun. Ya nggak diterima, aduh di kampus yang gue pengen. Bangkit loh, kampus nggak cuma satu. Ya ditolak, gagal kawin deh. Laki perempuan nggak cuma satu. Bangun, karena itu tanda kamu hidup. Yang kedua, Tuhan bilang begini, yuk bersiaplah dan majulah kembali kepada kegagalan itu. Wow. Kembali ngadepin kegagalan. Kembali itu untuk berdiri dengan stigma yang sama, orang gagal. Permisi dong, orang gagal mau lewat. Biasa kan ngomong gitu kan. Tapi kali ini untuk bersiap maju gini. Permisi, boleh saya lewat? Maaf, lagi rindu berhasil. Permisi. Atau berani gak kita datang ke rumah mertua? Lu gagal lu ngempanin anak gua lu. Liatin tuh anak gua sampai pulang terus ke rumah. Permisi mami, ini justru mau dijemput. Tumpang tangan dong biar berhasil. Jangan tungguin dia mati. Kadang-kadang ada anak-anak yang masih hidup pakai tanggungan orang tua. Ya nggak apa-apa dong kak, masih anak-anak. Iya, kalau umur udah 35 kan bukan anak-anak lagi. Hidup dari mana sih? Dari ATM mama papa. Hidup dari mana? Dari deposito mama papa. Buka usaha dari mana sih? Uang keluarga. Kalau udah gagal minta maafnya kan susah ya. Satu kampung mesti didatengin tuh dari rumah ke rumah. Maafin ya uang lo hilang, maafin ya uang lo hilang, maafin ya uang lo hilang. Tapi udah ngomong sama papa mama gini, Pak maaf ya udah gak ada warisan yang tersisa, uang papa udah habis gitu. Stigma gagal itu berani dimulai dari kegagalan itu, datang gini. Kok, Ci, maaf ya uangnya hilang. But I'm standing here. Untuk balik lagi. Saya nggak mau papa hidup di dalam timbunan puing itu. Saya nggak mau papa terjerembab di dalam timbunan puing itu. Saya nggak mau duduk di situ lebih lama lagi di dalam timbunan puing itu. Saya nggak mau dikata-katain di dalam kegagalan itu. Saya mau bangkit papa dan saya mau mulai lagi. Nah itu orang yang bersiaplah dan maju ke air. Saya minta pemain musik. Satu kali ada encinci. Kenapa selalu yang berhasil encinci? Enggak juga. Engkok-engkok juga banyak. Cuman ada cerita encinci. Dia punya anak 5. Suaminya mendadak, ya sejak dari menikah sampai hari ini, enggak ada yang berhasil bisnisnya. Akhirnya satu-satu harta warisan tuh dijual. Jadi kita kalau ngasih warisan ke anak ya, cincin, emas, kalung semua, di turunan tuh habis tuh untuk dijual-jualin. Nah habis situasinya kan begitu, dijual, sampai udah nggak tersisa. Rumah juga udah sampai habis, akhirnya tinggal dikontrakan. Bayar ini nggak sanggup, bayar itu nggak sanggup. Semua tuh yang namanya kekalahan itu tuh udah jatuh di sini. Jadi ibaratnya kalau kita pilah-pilahin buah yang bagus ya, bagus. Giliran yang jelek tuh dilempar semua tuh ke dia tuh. Jelek. Itu bagian lu gitu. Dia terima. Udah kayak gitu, pakai dong suaminya stroke. Wah lengkap ya penderitaan. Tenang dulu, sinetron nggak ada apa-apanya dibanding dia. Waktu dia udah dalam keadaan begitu, anaknya yang satu narkoba. Terus dia perempuan, keluarga suami nggak dukung. Kak ini lagi ceritain siapa sih kak? Ceritain orang yang lagi ada di timbunan puing. Dia pernah melihat Yeriko di masa mudanya dia. Dia pernah lihat Yeriko di masa mudanya suaminya itu pernah dia lihat.
Tapi ketika dia menjalani kehidupan, dia ada di timbunan puingnya ai. Bayar apa-apapun tuh susah. Satu hal yang dia bisa bikin, itu cuman masak. Masak. Cuman dari modal sedikit, kumpulin. Anaknya aja udah kepahitan gitu ya. Sama setiap hari tuh bau bawang katanya. Udah pahit. Dia kumpulin tuh. Mentang-mentang miskin sampai ditinggalin sama keluarganya. Gak dibagi tuh bagian warisannya. Dianggap begini, gak mampu dah lu bayar apa-apanya. Udah lu terima pemberian aja. Pokoknya dia jalinin itu hidup dia. Tiap kegagalan demi kegagalan itu tiap hari dia bilang gini, saya gak boleh nyerah, saya gak boleh nyerah. Walaupun memang udah patut nyerah. Anaknya ninggalin semua, gak mau tahu. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, wow. Kamu tahu apa yang terjadi? Satu kali dia ditawarin, mau gak masuk di catering perusahaan? Oh boleh. Cuman bagian gorengan, tapi gak boleh semua makanan. Ya is oke, gak apa-apa. Dengan lama itu berhasil, ditawarin, mau gak bikin kayak es-esan gitu, es doger, es apa, boleh gitu. Dia jalanin. Hari ini kalau dia lihat masa lalu dia bilang gini, aku tidak akan pernah semenit pun di kandang babi atau semenit pun ditumbuhkan puing, karena aku sudah bangkit dan aku sudah berjalan menuju Ai. Aku berdiri di Ai dan aku berkata, I am the winner. Itu yang dia bilang. Hari ini perusahaan cateringnya udah bujibun. Dia yang kasih makan orang banyak. Dari seorang emak-emak yang gak berdaya gini, habis saya mesti ngapain? Hari ini dia berdiri, semua orang bergantung sama dia, pegangan sama dia. Apa yang dia buat? Dia bilang gini, caranya Tuhan, apa yang dia buat? Cara Tuhan pertama-tama merendahkan diri. Itu mah gue udah tahu, I know. Tapi berapa banyak orang jenius di tempat ini yang masih berani puasa dan berdoa dan percaya bahwa pakai puasa dan doa itu ada jawabannya. Berapa banyak orang yang masih pegang duit, yang masih bisa bayar ini itu, lalu dibilang, Pak doa aja Pak. Aduh jangan gua kali, anak gua aja yang doa, doanya bagus loh. Bini gua tuh kalau nyanyi tuh lebih pinter dari gue. Berapa banyak yang masih pakai begitu, harga dirinya tuh masih kenceng banget untuk ngomong gini, aku tidak berdaya. Tetapi bukankah kalau orang gagal itu harusnya merendahkan diri, karena dengan cara itulah dia bisa keluar dari situ. Dan yang kedua itu jaga kekudusan, ya kita pikir begini, kuno. Tapi saya kasih tahu loh, gara-gara akan tidak mampu menjaga kekudusan, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Alkitab yang tulis. Yosua 7 ayat 12 bilang begitu. Orang Israel tidak mampu berhadapan dengan musuhnya. Paham gak bahwa ternyata kekudusan itu adalah akses. Katakan akses. Akses untuk semua hal yang menjadi strateginya Allah itu dibukain di situ dan kita lewat di situ tuh. Akses. Maka coba berpikir bahwa kalau kita melakukan buka usaha, jangan libatkan hal-hal apapun yang gak kudus. Kita tahu, kita paham, cuman kan kadang kita pura-pura. Paham dengan cara bagaimana kita memperlakukan keuangan kita. Paham bagaimana cara kita memperlakukan bawahan kita. Paham bagaimana cara memperlakukan istri di rumah dan anak di rumah, suami di rumah. Paham bagaimana memperlakukan Tuhan dengan yang benar-benar bukan urusan Tuhan. Bagaimana ketika berdiri di urusan yang bukan Tuhan, saya tetap holy dan bukan lagi pakai topeng holy-holian. Supaya jangan jadi papa yang seolah-olah di gereja itu sedang-sedang di rumah tuh mukulin anak bini.
Saya ngomong begini tuh bukan lagi bohong-bohongan, banyak buktinya. Jangan jadi mama yang kelihatannya rohani-rohani tapi di luar tuh cuman aktif di reunian. Aktif cuman buat arisan tapi gak pernah aktif di urusan doa. Cuman duitnya doang yang masuk gereja tapi imannya gak pernah ada di dalam gereja. Lalu mau jadi apa? Disebut the believers. Tahu artinya the believers what? Artinya tuh begini. Cuman kita loh orang Kristen yang punya kemampuan untuk disebut believers. Sebab Allah orang lain, agama orang lain, pengikutnya tidak disebut believers. But kita yes. Karena Tuhan yang kita layanin itu mampu membuktikan kamu mampu dan kamu akan terbukti percaya padaku karena aku punya kemampuan itu. Tetapi ada orang-orang yang begitu merasa terlalu gengsi untuk merendahkan diri atau terlalu menganggap remeh kekudusan karena dia berpikir doa. Karena kita gak paham kepada siapa kita berdoa. Doa bukan karena kita hebat dan tahunan duduk di bangku gereja jadi jemaat yang paling senior. Atau karena kita seorang pembicara hebat lalu kita berdoa dan orang lain nungging semua. Bukan. Doa itu karena yang mendengar doa kita itu yang dahsyat. Itu doa. So kalau ada orang hari ini berdoa masih minta orang lain doain gua dong. Itu kegoblokan namanya. Karena kita gak paham bahwa yang ngedenger doa kita itu Allah yang hebat. Lucu kan kita punya kebutuhan lalu kita bawa ini pendoa dan kita bilang Tuhan dengerin dia ya, saya juga pendengar. Hello, kamu gak mau dibilang bodoh tetapi kamu sudah melakukan kebodohan itu tahunan. So kalau hari ini kamu dengar tolong bertobat. Dan kalau kamu ngerasa kekudusan itu barang remeh, kenapa kekudusan harus menjadi selalu alasan Tuhan untuk begini? Sujudlah menyembah aku karena aku kudus. Lalu kita bilang begini, ya tapi paham kan hidup di dunia ini gak mudah. I know, tetapi kamu berangan-angan ke sorga. Come on. Coba boleh gak berpikir sedikit aja. Tanggalin itu hal-hal yang udah gak kudus tuh kita paham kok udah gak usah dibahas di sini. Kamu dan saya paling paham bahwa ini kudus dan ini gak kudus. So yang perlu kita buat sekarang gini, bagaimana caranya kita buat itu supaya itu jadi real. Cara ketiga taat. Itu Yosua 8 ayat yang kedua itu ngomong begini. Haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya kau bunuh. Baru barang-barangnya engkau jarah. Beda dengan yang di Yeriko. Di Yeriko semua orang dan barang gak boleh dijarah. Hari ini kalau kita ngomongin persembahan sulung atau kolekte atau perpuluhan, semua orang muak mendengarnya. Tetapi kalau itu memang hal yang memuakkan, kenapa di dalam Alkitab ada semua urusan yang kita sebut selama ini? Saya cuma ajak kita mulai berpikir bahwa begini, oh oke, berarti persembahan itu bagian dari apa yang disebut iman yang aku pegang dan aku percayain. Kalau memang itu Yeriko gak penting, akan itu cuma nyuri dikit gitu gak penting, pasti kekalahan Ai gak akan terjadi. Kenapa kekalahan Ai terjadi? Karena ada sesuatu yang tidak didengar dan diremehkan. Persembahan pertama di tanah pertama yaitu kota Yeriko masih diutak-atik. Saya gak bilang begini loh, lu gak kasih perpuluhan mati lu, enggak. Lu gak bayar kolektor lu, masuk neraka lu, enggak. Saya cuma mau kita sadar begini. Iya juga ya, kalau sesuatu yang pertama, yang terbaik bisa aku serahin, kenapa aku harus muak dengan semua hal-hal yang menasehatkan dan mengingatkan aku akan hal ini. Waktu kita melakukan ketaatan, ketika berdiri kembali aku berdiri di Ai, di atas tumpukan ini akan aku dirikan kembali keberhasilanku. Itu ditumpas habisnya begini, 30.000 disiapin dari malam ngumpet di belakang kota Ai. 5.000 keluar mancing-mancing, hello, oh, di Uber sama seluruh orang Ai bilang gini, hajar habisin, kita kemarin udah menang, wah habisin lagi yang ini di Uber.
ketika satu kota keluar semua nguber orang Israel pancingan. 30.000 dari sini masuk kota, jarah habis dibakar. Semua yang ada di kota itu keluar, kotanya dihabisin. Orang-orang yang ada terkepung mati semua. Strateginya dari mana? Dari Panglima Bala Tentara Tuhan. Dari Tuhan. So apa yang mesti kita buat? Rendahkan dirimu, jaga kekudusan, taat. Mari kita berdoa. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau ada di hidupku, di tiap musim tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah kau lakukan kasih-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Firman Tuhan bilang begini, tetapi aku akan melupakan yang lalu. Melupakan semua hal yang disebut awal kegagalan. Melupakan semua hal yang aku tidak berdaya lakukan. Melupakannya. Lalu aku akan berlari-lari menuju pada tujuanku sampai itu tercapai. Hari ini saya tanya sama Bapak Ibu. Kita kalau dengar cerita keberhasilan orang, kita kepengen. Tapi Tuhan punya catatan keberhasilan di hidup kamu yang belum kamu genapi. Kenapa belum digenapi? Ada orang-orang yang belum bangun. Ada orang-orang yang masih tertidur dan hampir mati. Dan membiarkannya lebih lama di dalam kandang babi. So hari ini, izinkan Tuhan untuk ngomong bangunlah. Coba ngomong sama hidupmu, bangunlah. Bangunlah. Dan lalu berdirilah. Jangan lihat kembali kegagalan yang dulu pernah terjadi. Sudah kita lewati loh. Dan kita adalah survivornya. So sekarang berdiri dan bangunlah. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Itu sumbernya. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Katakan dengan imanmu, bersamamu. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu
berdiri kembali, ditumpukan puing-puing kita. Dan sambil berkata, angkat tanganmu, bersamamu. Aku lewati, aku hadapi. Aku ambil kemenangan. Teguhkan hatiku. Naikkan harapanmu. Yes Lord. Angkat tanganmu. Terima kekuatan itu, terima. Terima. Angkat tanganmu. Terima. Opa, oma, kuatlah. Bangunlah. Papa, mama, bangun. Kakak-kakak, bangun. Bangun. Bangkit. Jangan menyerah. Berlari pada sesuatu yang lebih baik lagi. Berdiri kembali di tumpukan puing-puing itu dengan menang. Terima. Terima. Kemenangan. Kemenangan. Jalan keluar. Jalan keluar. Terima. Terima. Terobosan. 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 Di rumah tanggamu. Di bisnis dan usahamu. Di perusahaanmu. Dalam studi. Dalam hubunganmu. Terima. Terima. Bangun. Bersiaplah. Bangun. Bersiaplah. Kuat. Damai sejahtera menuntut. Yang melampaui akal budi turun atasmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi rema buat kami Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang tidak mau berlama-lama terpuruk Tuhan. Apakah itu hal ekonomi kami, apakah itu kesehatan kami, apakah itu rumah tangga kami. Tapi kami menjadi umat yang bangkit, berjalan, yang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Kak Cynthia Tuhan yang sudah beritakan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah Tuhan. Kau terus perlebar Tuhan pelayanannya Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba ini berada. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka telinga seorang murid Tuhan yang mau taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan kau buat berhasil Tuhan dan beruntung. Beri mereka kesan terbaik Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu nih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat GBPRJ yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola.
Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan.
tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.